siap untuk membenahi makam TPU Makam Gede. Siap. TPU Makam Gede telah ada sebelum tahun 1980, sebelum pemekaran desa menjadi dua. Bahkan, banyak anak cucu warganya yang kini tinggal di luar kota. Sekitar 7.000 warga desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, berdomisili di desa itu. Selain masalah ekonomi dan kesejahteraan warga, Ketua Paguyuban Kusnadi telah lama memikirkan cara untuk mengajak warga bersama-sama membenahi TPU Makam Gede yang terletak di Blok Ahad, Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Di TPU Makam Gede, Kusnadi mengadakan rutinitas Jumat bersih pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 lalu. Ia mengumpulkan seluruh ketua RW dan RT untuk bersama-sama memikirkan dan memecahkan masalah TPU. Ketua Paguyuban Kusnadi menyampaikan, kami sudah melakukan rutinitas kebersihan di TPU ini, sekaligus musyawarah untuk membenahi fasilitas umum PASUM ini. Menurut Kusnadi, kondisi TPU Makam Gede sangat memprihatinkan. Selain lingkungan TPU yang belum ada benteng penutup, lahan TPU juga semakin habis. Saya memberanikan diri untuk mengajak semua ketua RT dan RW mengadakan musyawarah mufakat atas izin Kepala Desa Bongas Wetan, paparnya. Di tempat yang sama, hadir juga Bapak EY, Kuncen Makam Gede, beserta Bapak Apin selaku kaum TPU, yang menyatakan bahwa lahan untuk perluasan sudah ada, tetapi mereka membutuhkan dana untuk membeli tanah tersebut. Tanah Makam Gede ini, TPU Makam Gede ini rencananya ya semuanya pengen dibeli semua, cuman masalah harga belum ketemu sama orangnya dan juga belum deal. Jadi ingin untuk selanjutnya ya ingin seperlunya ini harus menemui yang punya tanahnya. Maka dari itu keputusannya kalau ingin dibeli langsung dari masyarakat atau warga yang pinggir kuburan ini ya harus langsung ketemu sama orangnya supaya masalah harga bisa deal. Itu aja yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kalau ada dana dan ada bantuan dari warga atau ada impak dari manalah dari orang yang ada istilahnya ya ingin dibeli semua. Ketua RW Blok Senin, Ito, membenarkan penyampaian Kuncen. Menurut Ito, TPU ini menampung mayoritas 3 blok yang dikuburkan di TPU ini, bahkan ada juga yang dari luar desa Bongas Wetan karena ada hubungan keluarga, terangnya. Kusnadi berinisiatif untuk langkah awal melakukan penerangan guna menjaga keamanan TPU, serta melaksanakan rutinitas Jumat bersih secara kontinu. Harapan Kusnadi, seluruh warga Bongas bisa ikut berperan dalam membenahi TPU ini, baik secara moral maupun finansial dengan dasar keikhlasan. Kami juga berusaha membuat proposal yang ditujukan kepada lembaga pemerintah atau swasta dengan harapan bisa berpartisipasi di dalamnya, tutup Kusnadi. Izin Pak Ketua Paguyuban ya Bapak Kusnadi, kenapa Bapak punya keinginan untuk membenahi Makam Gede ini? Dari mana itu motivasi ini? Begini, saya melihat dari sejarahnya bahwa makam ini kan sebelum desa Bongas Wetan dibesar, ini makam yang pertama ada di desa Wetan. Semenjak saya lahir sampai saya itu posisi kenapa makam TPU Makam Gede ini tidak ada yang membenahi. Makanya ada niat saya sebagai ketua paguyuban dan selaku ketua RW di TPU Makam Gede ini ada ikhtiar dalam arti untuk bekerja sama RT sama tokoh masyarakat untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada di Makam Gede. Memang dulu ada pengurus cuma tidak 100% untuk pembenahan. Nah, sekarang saya diutus sama pemerintahan Desa Bongas Wetan kita ini suatu keputusan dengan aturan yang berlaku kita bisa yang dikelola sama yang harus kita supaya makam ke depannya lebih bagus dan lebih baik supaya kita berantakan akhirnya pekerjaan saya mulai kerja itu dari awal Ramadan tahun kemarin. Nah setelah ada hasil yang persen dari penguatan dan penguatan sosial
Apa saja Pak yang sudah dihasilkan dari langkah awal itu? Pertama langkah awal kita memberikan persiapan untuk sharing dulu untuk meminta dana sodako dari masyarakat. Karena sebelum saya turun menjadi ketua pengurus TPU itu ada pengurus yang meminta ke masyarakat untuk setiap menjelang hari raya itu dipungut. Nah, masyarakat lapor ke saya, kok kenapa pengurus itu yang dulu dan meminta uang ke masyarakat tapi hasilnya tidak maksimal. Akhirnya diambil alih sama RT RW Kabupaten Selatan. Nah, setelah itu saya selaku ketua RW dan pengurus untuk bekerjasama dengan RT meminta sodako ke masyarakat dengan adanya bukti dan transparan. Setiap kegiatan kita share ke masyarakat, makanya masyarakat sekarang percaya kepada pengurus yang saat ini yang saya kerjakan atau saya menjabat. Berarti sudah tertib administrasi Pak. Sudah administrasi. Saya minta kepada para yang ada di kantor mereka saya minta bantuan karena ini kekurangan manusia yang sangat besar tapi jalan baru 40%, jalan-jalan dengan penerangan serta pendopo, pengen ada gudang, sarana ininya penjualan alat-alat, masih membutuhkan anggaran biaya. Apakah ada penyebab lain Pak sehingga Bapak akan membuat suasana makam ini terang di tengah malam? Ya, udah dipekerjakan. Saya udah pemasangan KWH, udah pemasangan tiang listrik, cuma tiang listriknya tidak pakai besi atau pipa. Belum layak fungsi mungkin. Sementara makanya dana itu dikatakan masuk minus, dalam minus kurang. Makanya saya minta kepada warga Bongas Wetan khususnya dan umumnya kepada luar desa Bongas Wetan, entah yang di luar kota segala macam, saya akan membuka rekening untuk bantuan para donatur yang luar kota. Insya Allah saya akan amanah semua RT di sini. Jangan ada sifat kudon, kita tetap transparan, akan saya kirim via grup-grup WA. Insya Allah kita tidak akan ibaratnya sembunyi dalam arti memberikan kepentingan pribadi untuk bisa berikan. Insya Allah semua di sini RTW amanah semua. Paling tidak setidaknya kalau misalkan makam gede ini sudah terlihat rapih, nyaman, mungkin tidak akan ada anak-anak nakal atau seperti itu Pak? Ya, memang banyak masukan-masukan dari warga sekitar TPU yang tinggal di rame, ada anak-anak yang nakal, ada juga mungkin pintu utama yang ada di sebelah selatan jalur utama timur akan saya total akan saya bilang para donasi atau Bagaimana dengan pihak pemerintahan desa Pak? Oke, pemerintahan desa selama saya bekerja di TPU ini, desa tidak lepas dari permasalahan ini. Tetap desa kemarin juga sudah menganggarkan dana sampai 30 juta bantuan dari desa. Terus langkah kedepannya insya Allah Pak Kepala Desa Pak Mamat Sarifudin akan menganggarkan untuk bagian sebelah barat yang beriringan atau sampingan dengan sungai Cikorang itu akan disender dan akan dibikin jalan baru, misalnya tembus ke semua arah, dalam arti yang ke sebelah barat itu tembusnya ke jalan Bongas Kulon, ke sebelah utara itu jalan ke Kepala Desa Bongas Wetan. Pak Guru sudah mengajak kerjasama, insya Allah anggaran-anggaran yang akan disisikan Mungkin sementara itu aja dulu Pak ya. Harapan Bapak barangkali ini ya ke dinas-dinas terkait itu kan bagaimana Pak? Apa sudah ada langkah untuk semacam pengumpulan donasi atau dana untuk pengembangan ini? Langkah-langkah penggalangan dana dari sodako masyarakat dan pemerintah. Sekarang saya mau mudah-mudahan ada fasilitasi pemerintah
yang kita secara Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.